Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di kelas prakarya kelas 9 kerajinan dari bahan keras. Hari ini kita akan mempelajari bab pertama pelajaran prakarya di semester pertama pada bab kerajinan dari bahan keras. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada bab pertama ini, bab 1 kerajinan bahan keras, apa saja indikator atau tujuan pembelajarannya? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, memahami jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras seperti kayu, bambu, dan rotan. Kemudian yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahannya. Teknik pengolahan pada bahan keras tadi seperti kayu, bambu, rotan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan keras tersebut. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada bab pertama, kerajinan bahan keras. Dipersiapkan diri kalian masing-masing sebelum kita masuk ke materi utama. Masuk ke materi utama, mengenal kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras. Kekayaan budaya Indonesia menjadi salah satu faktor munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Bahan alam sebagai salah satu bahan dasar kerajinan banyak tersebar di bumi Indonesia. Oleh tersebut, maka terdapat keunikan bahan kerajinan sebagai salah satu prinsip kerajinan bahan keras. Bahan alam tersebut dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Bahan alam yang digunakan sebagai bahan kerajinan seperti kayu, bambu, dan serat alam. Prinsip yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Adapun nilai-nilai dari produk kerajinan seperti nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, dan nilai prestise. Ini adalah menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Kemudian kita akan masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Seorang pembuat kerajinan atau biasa disebut perajin merupakan seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Perajin wajib memiliki keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik seperti halnya seorang mekanik. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah faktor sains dan teknologi, faktor ergonomis, faktor estetika, faktor teknis, kondisi lingkungan, dan ekonomis. Masuk ke pembahasan kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang pertama, bahan keras alami. Bahan baku kerajinan yang berasal dari alam dan mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Contohnya adalah seperti rotan, kayu, bambu, batu, kerang, dan biji-bijian. Jenis yang kedua, bahan keras buatan, merupakan bahan baku kerajinan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras. Bahan keras buatan harganya relatif mahal
Contohnya kaca, logam, emas, perak, kuningan, tembaga, aluminium, dan juga fiberglass. Masuk ke pembahasan terakhir kali ini, yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan keras. Perajin dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Banyaknya produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kita bahas di sini adalah langsung kepada teknik pengolahan kerajinan. Teknik pengolahan kerajinan yang pertama yang sudah sering kita ketahui yaitu teknik menganyam. Menganyam adalah salah satu teknik kerajinan dengan menyilang-nyilangkan bagian lusi arah vertikal dengan bagian pakan atau arah horizontal hingga membentuk suatu pola tertentu. Teknik yang kedua, teknik ukir. Mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Lanjut ke teknik etsa. Teknik etsa adalah teknik cetak yang menggunakan media cetak berupa lempengan tembaga. Teknik grafir. Teknik mengikis sebagian permukaan material dengan pola tertentu. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat trofi, aksesoris, perhiasan, dan alat tulis. Kemudian ada teknik bubut. Bubut adalah suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara transisi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Kemudian ada teknik patri, teknik cetak, dan juga teknik las. Demikian materi untuk hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Untuk lebih memahami materi, buatlah rangkuman dan kirimkan ke saya. Dari saya cukup sekian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Salam.